Pemain sepak bola Andra. Salam satu nyali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disyukur kepada Allah SWT atas limpah rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini. Terus semangat untuk diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pengamanan kompetisi BRI Liga 1 antara Persebaya melawan PSM Makassar yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024. Kalau kita ketahui bahwa rivalitas antara Persebaya sama PSM Makassar selama ini tidak ada ya, tidak ada, dan kita patut bersyukur karena Persebaya ada di puncak klasemen utama. Jadi kita ya tidak sia-sia gitu, tenaga kita agak capek sana, dan kalau jam 19 itu open gate-nya jam 17. Pak Kabak nanti mengapelkan jam berapa? Jam 14, jam 2 kita sudah apel gitu. Nah itu kayaknya terbayar kalau di puncak klasemen itu kayaknya kita terbayar rasanya gitu. Jadi kayak gitu. Tapi kalau di bawah Pak kayak kemarin 12, 13 kayaknya semua nggak mikir, orang kita udah capek di sini nonton kalah dulu gitu, kayaknya tuh kecintaan kita terhadap Persebaya itu semakin hari terreduksi terus setiap pertandingan itu Pak. Ini harapan kami tentunya nanti dalam pelaksanaan kegiatan Persebaya bisa bisa harapan kami pertama sekali, saya bukan dengan itu, harapan kami betul-betul lah dari ofisial Persebaya ini mempersiapkan tim sebaik mungkin, sebaik mungkin sehingga betul-betul Persebaya ini dapat menjadi yang terbaik dan menjadi kebanggaan dalam edukasi kita kepada sport. Yang kedua, selain memang tidak ada rivalitas, tetapi juga tidak menurunkan tingkat kewaspadaan kita berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Menuju kami akan menyampaikan beberapa rencana pengamanan berkaitan nanti rencana pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSM Makassar. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi pedoman pelaksanaan pengamanan, kami sedikit bercerita tentang bagaimana kecintaan Polrestabes Surabaya, warga kota Surabaya ini terhadap Persebaya Surabaya. Tadi yang disampaikan Pak Wakapolres itu betul. Jadi kita semua anggota TNI, anggota Polri yang lempam itu, ketika mendengar papan skor kemenangan Persebaya itu menjadi obat, menjadi vitamin yang luar biasa. Jam berapapun kita, jam 2 siang, jam 11 siang, mau apa enggak apa-apa. Tapi kemenangan Persebaya itu menjadi penawar lelah kita. Jadi kalau saat ini Persebaya berada di puncak klasemen, sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa. Tepuk tangan dulu Persebaya. Tentunya ini kalau tadi saya lihat di jadwal ini sudah masuk pekan ke-7 ya Pak Lek ya. Pekan ke-7 ini kalau saya sering ikut balapan, kita warming up pemanasan itu mungkin di pertandingan 1, pertandingan 2. Artinya secara tim ini sudah menemukan komposisi line up terbaiknya. Siapa yang harus dipasang menjadi pemain, siapa yang ini. Nah mudah-mudahan Persebaya ini sudah menemukan irama permainan sehingga konsisten di sepanjang gelaran Liga 2024-2025 ini menjadi
pemuncak klasemen sampai nanti berakhirnya Liga 1 di tahun 2025. Kemudian menginjak pada rencana pengamanan yang nanti akan kami laksanakan, pertama mohon izin kami akan menyampaikan untuk waktu pelaksanaan sesuai dengan surat yang dikirimkan panitia penyelenggara ke kami untuk kegiatan pertandingan sepak bola lanjutan di Liga 1, yaitu antara Persebaya Surabaya melawan PSM Makassar dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober pukul 19.00. Ini artinya nanti pada pukul 14 kita akan melaksanakan apel persiapan pengamanan. Kemudian nanti pada pukul 16 atau mungkin 17 nanti kita akan melaksanakan open gate. Tadi yang disampaikan Pak Wakapolres, steward ataupun nanti marshal yang ikut bertugas pada saat pertandingan ini kami mohon sudah betul-betul disiapkan di masing-masing titik, sehingga nanti pada saat open gate hampir seluruh gate ataupun mungkin akses masuk sudah dijaga oleh steward ataupun dari marshal. Meskipun nanti kita juga akan memplotting anggota yang berada di masing-masing lokasi sesuai dengan ring yang sudah kami tentukan. Evaluasi berkaitan dengan kegiatan ataupun pertandingan yang sebelumnya. Terima kasih di beberapa pertandingan yang sebelumnya ini petugas kolaborasi dengan steward ini sudah melaksanakan tugas secara optimal, sehingga beberapa kerawanan yang ada ini hampir tidak ada. Terima kasih kolaborasi rekan-rekan dari TNI, dari anggota, kemudian dari panitia penyelenggara. Langsung saja ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan di forum ini. Yang pertama, tentu saja kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman Polri, TNI, dan juga teman-teman Pemkot yang mensupport kami selama ini dalam penyelenggaraan pertandingan kandang Persebaya. Jadi kami sudah 4 laga ini yang kami laksanakan, ada tren bagus. Selain penurunan jumlah penonton ya, tetapi kami juga melihat di lapangan ini sekarang apa yang menjadi cita-cita kami sudah mulai ada titik-titik terang, yaitu stadion yang ramah keluarga. Jadi ini juga sekarang di stadion banyak sekali keluarga-keluarga yang juga menyaksikan, termasuk kemarin lawan Dewa United yang pun main malam dan hari kerja. Di lapangan ada banyak keluarga-keluarga yang juga hadir, jadi juga mungkin di lapangan, dan kami berharap ini nanti ke depan akan terus seluruh stadion juga akan penuh, akan banyak keluarga yang hadir ke stadion. Dan ini juga kalau kita flashback ke belakang, ini juga berkat arahan dari Pak Kapolres waktu itu Pak Kasma, dan ada stadion itu yang ramah keluarga, dan kami juga sudah saat ini sudah settle di T1. T1 ini sekarang sudah ramah keluarga. Kaitannya dengan itu kami juga izin Pak, mungkin nanti kami juga backup pengamanan di T1 khususnya jadi T1 itu Pak, kami tidak merilis tiket bahwa mereka bisa ke T1, tetapi sifatnya lebih ke manual. Jadi kalau di lapangan ada orang tua dan anak, mereka itu bisa dipersilakan di T1. Kadang-kadang di sini ada juga selisih paham sama supporter yang karena nyaman di T1 biarpun dia tidak bawa anak, itu juga ngotot tidak masuk di T1. Jadi mungkin nanti dikit satu Pak, mungkin nanti kolaborasi kita selama ini bisa lebih maksimal lagi untuk screening orang yang di T1. Kemudian untuk besok Pak, T1 juga saya sampaikan di forum ini ada beberapa aktivitas. Yang pertama ada lomba menggambar di T1. Kemudian ada bagi-bagi sarung wadimor di T1. Kemudian untuk akses Pak, kami beberapa kali berkoordinasi dengan teman-teman Pelindo maupun dengan tol jasa Wirabumi. Jadi ada keinginan Pak, karena sekarang akses tol Pelindo itu sudah dapat izin begitu ya Pak Bobi ya? Sudah dapat izin. Kemudian yang tol ini masih belum ada izin. Ada kekhawatiran Pak untuk ulah-ulah cair sepanjang tol. Mungkin nanti juga bisa menjadi atensi dari Pak Kabar.
agar nanti ketika Persebaya bertanding jangan sampai ada tindakan vandalisme atau kemudian merusak rambu-rambu dan sebagainya. Kemudian untuk pertandingan besok Pak, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wakar terkait difabel. Jadi difabel ini kami ketika menjual tiket itu kami juga tidak tahu apakah yang nonton ini difabel atau tidak. Jadi ketika itu temuannya di lapangan dan kemudian kita arahkan ke bawah gate 1, gate 21 aksesnya lewat pintu 19. Tetapi juga ada kejadian yang sudah teman-teman difabel ini tetap tidak mau ke sana. Jadi dia maunya ke tribun karena gandeng sama teman-temannya. Jadi teman-temannya gandeng, kemudian kita kasih akses untuk ke tribun. Kemudian untuk alhamdulillah sejauh ini Pak belum pernah ada kejadian yang teman-teman dari G21 itu turun ke bawah. Biarpun dia aksesnya itu bisa lompat, tetapi sejauh ini kita belum pernah. Salah satunya itu Pak kuncinya adalah Mas Alek dan teman-teman koordinator tribun itu selalu berkomunikasi dan memperkuat komitmen bahwa tidak ada dan tidak boleh ada kejadian apapun di lapangan, tidak boleh ada turun lapangan karena itu memang sanksinya berat, sama seperti yang sekarang kita lihat di Persib Bandung. Jadi mereka tidak boleh ada penonton di luar pertandingan dan pengosongan beberapa tribun sampai akhir pertengahan putaran pertama. Kemudian terkait tim tamu Pak, kami sampaikan di sini. Jadi tim tamu hari ini mereka bertanding di Balikpapan, besok mereka sudah masuk ke Surabaya. Kami belum, nanti kami akan kembali mereka mengingat di mana, tapi kami dari Harga sudah menyiapkan jemputan dan beberapa kewajiban dari kantor untuk tim tamu sudah kami siapkan. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan di forum ini Pak. Untuk tiket yang kami sampaikan kembali sudah kami buka dari kemarin dan masih di kisaran 400. Seperti yang paling utama yang harus kita sampaikan kepada dari panitia pelaksana di forum ini adalah ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini sehingga seluruh pertandingan Persebaya bisa berjalan aman, bahkan bisa menjadi contoh beberapa pihak kepolisian di daerah yang untuk bisa melakukan pengamanan yang sama. Kami hanya ingin menyampaikan evaluasi kemarin itu Pak, kalau kita di menit 90 ya hampir menit 100 loh. Karena setelah diceritain, setelah pertandingan selesai, wasit mau masuk ke tangan itu kemudian ada pelemparan botol air mineral dari BSD itu membuat kami kena sanksi 20 juta. Memang angkanya datanya, tapi itu termasuk menjadi modal karena kami itu punya target di musim ini harus clear, kita harus clear area, kita tidak boleh ada sanksi apapun sehingga kepercayaan dari kepolisian terhadap panitia penyelenggara pertandingan itu selalu baik sehingga ke depan kita bisa lebih ringan dalam menyelenggarakan pertandingan. Tapi kami sudah identifikasi pelakunya, kemarin bersama dengan pihak pengelola stadion, CCTV-nya langsung sudah kami dapatkan, videonya juga. Dan memang ini bukan yang kami lihat dia sepertinya penonton baru datang, sehingga dia tidak tahu tentang regulasi di stadion, dia tidak tahu tentang apa saja yang perlu dilakukan, dan dia lakukan pelemparan itu secara spontanitas begitu lah. Yang niatnya oleh Pak Wasit, tapi nggak ada wasit, itu kita dengan tindak lanjut. Jadi kami dari kantor itu sudah punya beberapa formula yang kemudian di pertandingan besok itu kami akan membagikan sektor VIP itu sesuai dengan tiketnya. Jadi misalnya kalau tiket, mohon maaf, kalau tiketnya sponsor itu akan duduk di sektor yang sudah kita identifikasi. Kalau tiket yang beli dia akan duduk di tempat yang sudah kita identifikasi. Sehingga kalau pelemparan itu dari sektor-sektor itu kita langsung cepat bisa melakukan penelusuran sehingga kita bisa tahu siapa yang nempat. Kalau misalnya itu tempatnya itu adalah penonton yang mendapatkan tiket dari pihak sponsor, ya pihak sponsor yang harus kita evaluasi juga karena ini dampaknya bukan hanya soal denda yang angkanya 20 juta, tapi kan juga berkaitan dengan nama baik penonton, terutama pemilik sendiri. Jadi itu yang akan kami lakukan, termasuk di pertandingan besok pelaku yang pelemparan botol kemarin juga fotonya akan kami sebar ke steward juga, sehingga kalau dia datang kedua kali kami akan memanggil dia. Kalau misalnya
harus kita pulangkan, dan itu harus kita publikasikan biar menjadi efek jerah bagi penonton yang lain bahwa di tribun itu ada aturannya. Jadi semua yang beli tiket bukan berarti dia bebas nilai, dia bebas hukum, dia melakukan apa aja di tribun dia bebas sudah. Sehingga itu bisa kita bisa mencegah hal yang terjadi di pertandingan berikutnya. Yang kedua terkait di G21, kami jujur Pak Waka, Pak Kabak, teman-teman G21 ini termasuk tribun yang paling cepat berubah. Dia untuk menjaga kondusivitas stadion itu dia sangat luar biasa. Dulu kami itu sempat di 3-4 tahun sebelumnya itu hampir banyak beda dari G21, ada flare, ada pelemparan dan lain-lain, tapi hampir di dua musim terakhir itu jauh lebih kondusif. Teman-teman bisa sehingga kami juga berikan kepercayaan kalau misalnya tribun di pagar itu ditutup pagar lagi, teralih teman-teman sepertinya kurang nyaman karena seperti itu mereka mau menjaga kepercayaan itu dengan ikut menjaga tidak ada supporter yang memanfaatkan akses itu untuk turun ke lapangan. Kami pikir dengan kepercayaan itu akan jauh lebih baik karena meskipun kita pasang pagar setebal apapun, tapi kalau niat mereka untuk masuk, saya pikir juga bisa aja. Itu sebenarnya jadi memang kita komunikasi terus tanpa mengurangi rasa hormat. Kalau misalnya analisa dari teman-teman kepolisian bahwa itu tetap harus ditambahin pagar, kami akan komunikasi dengan teman-teman dari G21. Yang terakhir terkait supporter tamu, kami berkomunikasi dengan beberapa koordinatornya. Mereka memastikan pasti akan ada yang datang, tapi dalam jumlah yang sedikit karena supporter itu tetap mau menjaga tali silaturahmi. Jadi meskipun datangnya jumlah 10-20 orang, tapi datang, cuma mereka komitmen bahwa mereka sama-sama akan menjaga kondusivitas di stadion sehingga dua timnya tidak mendapatkan sanksi denda karena ada supporternya yang datang. Jadi dari kami seperti itu, Pak Waka dan Bapak Kapolres sekalian, semoga pertandingan besok berjalan lancar dan kita semua bertugas. Terima kasih. Tadi saya mendengar penyampaian dari Pak Ran yang pertama kami tanggapi bahwa di G21 atau di tribun VIP ini berapa kali dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka dari edukasi ataupun kegiatan-kegiatan yang nanti menimbulkan minat kepada calon generasi. Ini sangat positif sekali Pak, termasuk lomba-lomba ini menjadi makna tersendiri yang mungkin di beberapa waktu yang lalu tidak diadakan. Ini akan menjadi suasana stadion tetap tetap adem, tetap terjaga kondusivitasnya. Memang jadi tanggung jawab tentang keamanan ini bukan hanya di kepolisian saja, dari panitia penyelenggara, dari rekan TNI, dari seluruh terkait, semuanya punya tanggung jawab untuk menjaga situasi keamanan di dalam stadion ini. Nah, memang kalau kita menyampaikan sangat gampang, tapi ada beberapa faktor yang di pertandingan-pertandingan tertentu seperti yang kemarin itu, atau yang mungkin paling gampang pertandingan ini melawan Bahrain. Nah, sekali lagi basit. Nah, ini kan apa ya? Yang kadang kita tidak prediksi pertandingan berjalan oke, tapi di menjelang injury time kadang ya keputusan wasit ini akan memicu stadion yang awalnya kondusif berubah menjadi kecewa. Nah ini saya minta betul-betul nanti dari steward ataupun dari pasal ini tetap bisa melaksanakan pengawasan yang maksimal sehingga kejadian kecil kita bisa antisipasi. Kalaupun itu terjadi kita sudah bisa langsung mengidentifikasi siapa pelakunya, ya kan? Sekali lagi bahwa apapun bentuknya kerugian besar nanti kalau ada hal-hal yang mencederai pertandingan ini pasti akan membuat rugi dari Persebaya sendiri. Ya, nanti tolong Pak Alek nanti dikomunikasikan pada saat nanti menjelang pertandingan, nanti stewardnya betul-betul diarahkan, nanti kita juga akan bantu untuk memberikan beberapa pengarahan. Kemudian nanti berkaitan dengan pemasangan akses tangga Babel itu sekali lagi nanti akan kita koordinasikan, kita laksanakan asesmen dengan Pak Mobil supaya nanti ini betul-betul kita sudah berikan kepercayaan dari supporter apabila nanti mungkin untuk lepas. Oke, kemudian terima kasih Pak Ram selalu diingatkan bahwa antisipasi gangguan di sepanjang jalur ini pasti
selalu ada. Namun demikian, terima kasih kalau diingatkan nanti pada saat APP menjelang pertandingan, kami harapkan teman-teman baik dari yang melaksanakan pengawalan ataupun yang mengantisipasi di jalur ini supaya betul-betul siaga betul antisipasi vandalisme atau mungkin kelompok-kelompok tertentu yang mencoba mengganggu kegiatan pertandingan di GBD. Kemudian yang terakhir, sekali lagi nanti silakan untuk mungkin penempatan yang di G21 ini, kalau betul-betul masalahnya ataupun istilahnya betul-betul dipilih betul lah, karena yang dekat dengan apa namanya itu lorong omahnya itu kan di tribun GMI dan bersatu. Jadi apabila ada melempar atau yang lainnya kan sangat diserang sekali. Terima kasih dari Panitia Penyelenggara atas beberapa masukannya yang kami catat. Kemudian kami berikan kesempatan yang berikutnya mungkin dari stakeholder terkait